Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi desa dan kota. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan kemarin tentang interaksi desa ya. Kemudian kali ini akan membahas tentang pola keruangan kota. Nah, apa sih kota itu? Nah, kota adalah suatu bentang budaya yang dipengaruhi oleh unsur-unsur alami dan non-alami yang ditandai dengan gejala pemusatan penduduk yang tinggal dan bercorak masyarakat yang heterogen dan bersifat materialistik. Nah, pengertian kota ini menurut Bintarto. Kemudian, bagaimana sih karakteristik dari kota itu sendiri? Nah, menurut Bintarto, karakteristik fisik kota itu meliputi yang pertama, yaitu tersedianya banyak pusat layanan ekonomi, kemudian terdapat tempat wisata dan area olahraga, kemudian terdapat gedung-gedung pemerintahan, kemudian terdapat alun-alun dan lapangan besar, kemudian ada areal parkir yang cukup memadai. Nah, ini adalah gambaran atau contoh kota. Kemudian secara fisik itu tadi ciri-ciri kota meliputi yang pertama, masyarakatnya itu bersifat heterogen. Jadi mempunyai bermacam-macam mata pencaharian. Kemudian terdapat kesenjangan sosial antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang miskin. Kemudian biasanya mata pencahariannya tidak lagi bergerak di agraris, artinya dia sudah non-agraris, biasanya bergerak di bidang jasa. Kemudian hubungan kekerabatannya itu sudah mulai memudar, kemudian sifat individualisme dan materialistisnya itu sangat tinggi, kemudian pandangan hidupnya sudah lebih rasional. Nah, dari yang pemaparan tadi, kemudian kota itu dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut berbagai macam. Yang pertama, menurut sejarah terbentuknya itu ada kota-kota kuno sebelum Masehi. Seperti contohnya adalah Babilonia, Athena, dan Roma. Kemudian kota-kota tua abad pertengahan seperti Genoa, Venice, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kota-kota lama di Timur Tengah dan di Timur Jauh seperti di Tokyo, Shanghai, Peking, Baghdad, Damaskus. Kemudian yang selanjutnya adalah kota-kota modern seperti Manchester, Petersburg, dan lain-lain. Nah, ini adalah kota-kota tua sebelum Masehi. Ada Athena, ada Babilonia, dan ada Roma. Next, kemudian ini adalah kota-kota lama abad pertengahan, ada Genoa di Italia dan di Venice. Kemudian ini adalah kota-kota lama di Timur Tengah dan di Timur Jauh. Next, kemudian ini adalah kota-kota modern atau kota-kota dunia modern. Itu ada Sydney, ada Manchester. Nah, kemudian ada juga klasifikasi kota secara numerik dan non-numerik. Kalau yang secara numerik atau kuantitatif itu adalah penggolongan kota berdasarkan jumlahnya, seperti jumlahnya penduduk atau jumlah penduduknya, kepadatan penduduk, kemudian perbandingan jenis kelamin, dan luas kota. Nah, biasanya klasifikasi ini banyak digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan kota. Nah, kemudian yang kedua adalah secara non-numerik atau kualitatif. Kalau kualitatif itu adalah penggolongan kota berdasarkan tahapan perkembangannya, kemudian fungsi kota, dan kondisi sosial kota. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi kota menurut jumlah penduduknya. Terbagi menjadi 6, yaitu ada kota kecil atau kecamatan atau township, itu penduduknya 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kemudian yang kedua adalah kota sedang atau kabupaten, itu
50.000 sampai 100.000 jiwa jumlah penduduknya. Kemudian ada kota besar, penduduknya adalah 100.000 jiwa sampai 1 juta jiwa. Kemudian yang keempat adalah kota metropolitan, 1 juta jiwa sampai 5 juta jiwa. Dan yang kelima adalah megapolitan atau raksasa, itu 5 juta sampai 10 juta jiwa. Dan yang terakhir adalah conurbation atau penduduknya di atas 10.000 jiwa. Yang ketiga adalah tahap metropolis. Yang ketiga ini adalah tahapan kota hasil perkembangan dari polis-polis yang bergabung menjadi satu. Nah, kemudian dia tidak dibatasi ruang dan waktu karena sarana transportasi yang non-stop 24 jam. Misalnya daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Gebang, Kertosusilo atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Itu adalah contoh daerah metropolis. Nah, ini metropolis yang di daerah Jabodetabek, ada Depok, ada Bekasi, kemudian ada Tangerang, ada DKI Jakarta, ini ada Tangerang Selatan. Nah, ini adalah kota metropolis, ada Jakarta, ada Surabaya. Next, yang keempat adalah tahapan megapolis. Nah, tahapan megapolis ini adalah tahapan perkembangan kota yang ditandai dengan gabungan dari beberapa daerah metropolis yang membentuk kota raksasa. Contohnya adalah gabungan London, Paris, Rotterdam, dan Hamburg. Kemudian ada gabungan Boston, Washington, dan New York. Kemudian ada gabungan Tokyo, Kyoto, dan Kitakyushu. Nah, ini adalah megapolis yang ada di daerah USA. Ada Boston, ada New York. Kemudian ini megapolis di Eropa. Ada Rotterdam. Nah, selanjutnya yang kelima adalah tahap tiranopolis. Nah, tahap tiranopolis ini adalah tahapan kota yang dikuasai oleh tirani atau kekacauan atau kejahatan atau kriminalitas yang tinggi, kemudian adanya kemacetan, polusi, kemudian adanya korupsi yang sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Nah, biasanya di sini tingkat kriminalitasnya sudah tinggi. Next, yang selanjutnya adalah tahapan nekropolis atau kota mati. Itu adalah tahapan kota yang menuju kematian atau kehancuran karena perang yang lama dan ditinggalkan oleh penduduknya. Misalnya adalah di daerah Gaza, kemudian daerah Beirut, kemudian Lebanon yang terjadi karena adanya perang antara Israel Palestina dan Israel dengan Lebanon. Baik, sebelum lanjut ke yang selanjutnya, ini adalah yang tadi, kota atau tahapan nekropolis. Nah, ini adalah daerah Palestina yang awalnya segini-segini, kemudian tinggal sedikit daerah Palestina. Kita mulai yang pertama, kota produksi atau production center. Itu maksudnya adalah kota sebagai kota pertambangan dan industri. Contohnya adalah daerah Ombilin dan Sawah Lunto sebagai penghasil batu bara, kemudian Sorowako penghasil nikel, kemudian Dumai, Wonokromo, Cepu, Pangkalan, Brandan sebagai penghasil minyak bumi, kemudian Arun dan Bontang sebagai penghasil gas alam, dan Cikoto, Martapura sebagai penghasil emas dan intan. Kemudian yang kedua adalah kota perdagangan atau Center of Trade and Commerce. Contohnya Hong Kong, kemudian Singapura, ada Sydney, Jeddah, dan Dubai, kemudian ada Washington DC dan Rotterdam, kemudian ada Cape Town di Afrika Selatan. Next, ini adalah kota Dubai. Yang selanjutnya yang ketiga adalah kota sebagai pusat budaya dan keagamaan atau Culture and Religion of Center. Contohnya adalah di Mekah, Madinah sebagai pusat kota sucinya umat Islam. Kemudian ada Benares dan Allahabad. Kemudian Amritsar, kemudian ada Vatikan dan ada Yerusalem.
Nah, ini adalah Masjid Baitus Sakhro. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa. Nah, kemudian yang keempat adalah kota sebagai pusat pemerintahan atau political capital. Contohnya adalah di kota Berlin, London, kemudian Moskow, Jakarta. Nah, biasanya itu adalah ibu kota negara. Itu adalah kota sebagai pusat pemerintahan. Next, yang terakhir adalah kota sebagai pusat kesehatan dan rekreasi. Health and Recreation Center, contohnya Kaliurang, Anyer, Bobunjur, kemudian Monaco, Hawaii, Florida, dan lain-lain. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas masuk ke potensi kota, kemudian ada struktur ruang kota. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pemaparan Ibu hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Satu kali lagi pertemuan. Next, lanjut ke interaksi desa dan kota, kemudian masuk ke hitungan, baru kita akan melakukan penilaian harian. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.